Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Mulumro. Saya mahasiswi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan LKT saya mengenai rancangan usaha. Di sini, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari pendidikan kewirausahaan. Adapun untuk usaha bisnis yang saya rencanakan yaitu mengenai Kik Si Manis. Ini dia ya tampilan awalnya. Nah, untuk jenis usahanya saya di bidang kuliner. Deskripsi usahanya, usaha yang dirancang adalah usaha dalam bidang kuliner berupa kik, bolu, dan sejenisnya. Nah, usaha ini diawali dengan banyaknya permintaan dan peluang di pasaran terkait makanan manis yang sehat dan enak, sehingga ide usaha ini muncul. Nah, produk ini bisa dijadikan sebagai cemilan atau makanan di waktu luang. Nah, juga bisa dijadikan sebagai keperluan acara seperti untuk acara keluarga, acara pernikahan, dan acara lainnya. Nah, bahan yang digunakan merupakan bahan pilihan dan berkualitas. Oke, selanjutnya untuk aspek positifnya, kenapa sih saya memulai usaha ini? Ya, karena satu, produk yang dijual merupakan produk yang banyak disukai. Terus yang kedua, saya memiliki skill untuk membuat produk yang saya akan jual. Yang ketiga, produk yang akan dijual merupakan produk yang sehat, lezat, dan higienis. Dan yang keempat yaitu alat dan bahan tentunya mudah didapatkan. Untuk aspek negatifnya apa sih? Nah, yang ke-1, produk yang dijual merupakan produk yang saingannya banyak. Yang kedua, dalam proses produksi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, rasa dari produk yang dibuat masih belum konsisten. Jadi masih terlalu manis atau kurang manis gitu ya. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, untuk analisis SWOT ini ada strength, weakness, opportunity, dan threats gitu ya. Nah, untuk strength-nya apa sih? Saya mempunyai kemampuan, itu ada kemampuan atau skill. Yang kedua yaitu rasanya sehat dan enak. Yang ketiga itu banyak orang yang mendukung untuk saya berwirausaha. Dan yang keempat yaitu tampilan produk tentunya harus menarik. Untuk weakness gitu ya, kelemahan, di sini ada jika gagal dalam memproduksi maka akan timbul rasa bosan dan malas ya, seperti yang kita ketahui kalau udah gagal malas lagi gitu ya, takut gagal lagi. Nah, yang kedua yaitu waktu untuk memproduksi masih belum terjadwal karena kesibukan lainnya kan, karena kuliah, karena di rumah juga kan banyak pekerjaan. Selanjutnya yaitu produk yang dibuat rasanya belum konsisten. Nah, untuk opportunity sama treat, di sini untuk opportunity itu alat dan bahan mudah dicari, terus banyak orang yang menyukai produk yang saya jual. Yang ketiga itu bahan yang akan digunakan merupakan bahan pilihan dan berkualitas tentunya. Yang keempat itu harganya terjangkau. Nah, untuk treatnya masih bingung dalam menentukan harga karena di sini rata-rata produk seperti itu harganya tuh sekitar di bawah 3.000 gitu ya, sedangkan saya merencanakan di harga 5.000 gitu. Nah, untuk yang kedua itu konsep pemasaran belum terlalu bagus karena terlalu banyak saingan gitu ya, karena terlalu banyak juga dan udah yang branded. Jadi di sini saya juga masih bingung gitu ya, harus strategi apa yang digunakan. Nah, yang ketiga itu manajemen belum maksimal. Untuk analisis pesaing, di sini ada 2 pesaing yang saya anggap mereka tuh udah luar biasa gitu ya wirausahanya. Yang ke-1, kelebihan dari pesaing satu itu brandnya sudah terkenal, terus harganya murah gitu ya. Yang kedua itu kekurangannya, kualitas dari bahannya itu standar dan rasa dan teksturnya itu produk biasa aja gitu ya. Jadi keras gitu, terus hambar, rasanya kurang manis gitu ya. Nah, gimana sih caranya mengatasi pesaing satu gitu ya, dengan membuat produk dari bahan yang berkualitas bagus, sehat dan enak. Nah, sehingga tekstur produk yang dihasilkan juga bagus gitu. Yang kedua yaitu pesaing 2, untuk brandnya sudah terkenal, harganya standar, nggak terlalu murah, terus rasanya tuh enak sih kata aku mah. Untuk kekurangannya itu kualitas bahannya itu standar, bentuknya itu tidak menarik gitu ya. Ini mah lebih ke dicampur-campur bahannya, ada yang berkualitas juga ada yang biasa aja gitu ya. Untuk
bentuknya kurang menarik gitu ya. Untuk cara mengatasinya, saya membuat produk dengan bahan kualitas bagus, sehat dan enak, dan membuat produk dengan tampilan yang lebih menarik gitu ya, pakai topping-topping gitu. Untuk analisis keunggulan produk dan slogan, nah di sini deskripsi produk yang saya jual adalah cake dengan topping yang berbeda seperti coklat, blueberry, keju, dan sebagainya. Harganya sangat terjangkau, yaitu dimulai dari 5.000. Kemarin saya isi 4 pieces karena masih promosi gitu ya. Dan sekarang saya isi 3 pieces gitu ya. Dan untuk 10.000 itu 6 pieces, tergantung boxnya. Untuk manfaat produknya cocok dijadikan sebagai cemilan di kala waktu senggang sambil ngeteh, ngopi, enak banget pokoknya. Terus bahan yang digunakan itu menggunakan tepung terigu, telur, gula, susu, pengembang kue, pewarna kue, terus topping, coklat, blueberry, keju, seperti itu. Untuk keunikan produknya, toppingnya itu bervariasi, terus kuenya itu berwarna, dibentuk semenarik mungkin, jadi sangat unik dan menarik. Nah, untuk logonya, ini dia logo Cake Si Manis, dan untuk slogannya itu hemat, sehat, lezat. Nah, informasi tambahan untuk teman-teman semua, jadi Cake Si Manis ini dijual dengan sistem PO dan bisa juga online sih ke rumah gitu ya. Untuk pemesanan bisa melalui WhatsApp atas nama Yayumul Umroh sama Instagram @yayuumul. Untuk analisis geografinya, di sini saya berjualan di negara Indonesia. Terus provinsinya di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Ciamis, di Kecamatan Cipaku, desanya itu saya di Bangbayang. Tapi karena konsumen-konsumen saya itu banyak dari Bangbayang, Desa Ciakar, Desa Kawali, Desa Gerba, Desa Cipaku, Talaga Sari, dan Buniseri. Nah, untuk demografinya di sini jenis kelaminnya ini cocok digunakan, ini bisa dimakan atau dikonsumsi oleh laki-laki dan perempuan, terus usianya dari 4 sampai 60 tahun ya, karena untuk balita saya belum merekomendasikannya gitu ya. Karena ada pengembang kue, dan itu menurut saya kurang bagus ya kalau untuk bayi gitu. Harus sehat-sehat untuk bayi. Ini juga sehat, tapi sehat untuk usia 4 sampai 60 tahun gitu. Nah, untuk tingkat pendapatannya untuk menengah, bawah, dan atas, untuk tingkat pendidikannya TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya. Untuk agamanya semua agama. Untuk kaum siapa sih untuk konsumennya saya utamakan kepada kaum milenial, generasi X, generasi Z gitu ya. Untuk gaya hidupnya saya healthy living di sini karena dibuat dengan produk pilihan dan berkualitas, tentunya cocok seperti yang saya katakan tadi untuk usia 4 sampai 60 tahun gitu ya. Terus sama workaholic. Nah, untuk kepribadiannya, semua penggemar makanan manis silahkan beli cake manis yang tentunya higienis. Nah, untuk analisis konsumennya, di sini ada jenis kelamin, ini bisa dimakan oleh laki-laki dan perempuan, untuk usianya remaja, dewasa, anak-anak, manula. Untuk tingkat pendapatannya itu bawah, menengah, dan atas. Yang untuk tempat tinggalnya itu saya karena di pedesaan, jadi konsumennya saya utamakan kepada pedesaan. Untuk pekerjaannya baik kepada pelajar, mahasiswa, pegawai swasta, ataupun pegawai negeri, silahkan nikmati si manis dan beli dan konsumsi si manis ya. Nah, untuk analisis produksi dan proyeksi keuangan, di sini saya memerlukan alat berupa panci, mixer, gelas, cetakan, sendok, dan mangkuk. Semua di sini tuh hampir udah semuanya saya miliki kecuali cetakan kue gitu ya. Dan saya kemarin membeli sekitar 3 lusin, harganya itu sekitar berapa ya? Lupa. 21.000. Jadi total yang dibutuhkan itu sebenarnya 434.000, tapi karena saya sudah mempunyainya, jadi saya membutuhkan 21.000 saja. Nah, untuk biaya tambahannya di sini ada biaya produksi awal, saya merencanakan sekitar 60.000 untuk biaya alat, biaya internet, biaya print label, seperti itu ya. Untuk biaya sewa tempat saya nol karena saya di rumah sendiri, kata ibu saya juga gratis, gak apa-apa gitu. Jadi untuk biaya risiko aja, katanya jaga-jaga, yaitu sekitar 50.000. Totalnya untuk biaya tambahan yaitu 140.000. Gimana sih Ayu cara bikin kuenya atau bikin produksinya? Nah, pertama teman-teman siapin dulu bahan yang udah aku sebutin tadi, bahan sama alat-alatnya. Terus takar sesuai dengan takaran ya. Terus yang ketiga itu kocok bahan semuanya, campurkan gitu ya. Terus pisahkan kalau udah dicampurkan semuanya ke dalam wadah-wadah kecil atau mangkuk. Setelah itu tuangkan ke dalam cetakan. Lalu teman-teman kukus sekitar 10-15 menit. Nah, di situ teman-teman setelah dikukus teman-teman angkat, dihias sama teman-teman sekreasi mungkin gitu ya. Kalau bisa sesuai dengan minat konsumen ya, biar
senang gitu ya konsumennya. Terus dikemas deh, lalu saya antarkan kepada konsumen-konsumen saya. Untuk biaya produksinya di sini saya ada biaya produksi itu sekitar 27.500 ya untuk membeli bahan-bahan. Nah, untuk biaya tenaga kerja karena dikerjakan oleh sendiri, maka silahkan saya isi 0 aja ya. Untuk bahan biaya pendukungnya itu ada cup kue, terus kantong kresek, label sama bensin. Nah, membutuhkan sekitar 25.500. Untuk harga pokok produksi itu di sini saya kan tadi untuk bahan baku langsung itu 27.500. Biaya tenaga kerjanya 0. Nah, biaya pendukungnya itu ada 25.500. Jadi total biaya produksi atau HPP-nya itu 53.000. Nah, jumlah produk yang dihasilkan saya dalam satu kali produksi itu 40 pieces. Nah, untuk HPP per unitnya 1.300 gitu. Selanjutnya berapa sih keuntungan atau omset saya gitu ya. Jadi harga jualnya itu 1.700. Untuk HPP per unitnya itu 1.300. Jadi keuntungan kotor saya itu Rp400 dari satu unit. Lumayan kan teman-teman? Untuk perkiraan biaya operasionalnya itu ada sewa tempat, ada listrik, air, biaya-biaya lainnya. Nah, totalnya itu sekitar 75.000. Nah, gimana sih untuk perhitungan menutup biaya operasional? Nah, di sini ada 75.000 dibagi Rp400. Jadi 187 pieces kurang lebih ya, dengan biaya operasional sekitar 75.000 per bulan. Maka harus menjual 187 pieces untuk menutupi biaya operasional. Lalu perhitungan balik modalnya gimana ya yuk? Nah, 140.000 dibagi atau per 400. Jadi 350 pieces dengan biaya operasional atau dengan modal 140.000, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 350 unit. Gitu. Paham? Nah, selanjutnya strategi pemasarannya gimana sih? Nah, produk yang saya jual kan tadi cake, distribusinya saya menggunakan COD, harganya 5.000 per 3 pieces, terus promosi melalui medsos dan WhatsApp. Itu sih strategi saya. Tabel penjualannya kemarin ya, saya 3 kali penjualan, alhamdulillah ya lumayan ini mah. Ada hari Minggu, hari Rabu, sama hari Minggu lagi. Nah, apa sih? Oke, selanjutnya kita ke kesan pesan. Kesan pesan saya mengikuti perkuliahan pendidikan kewirausahaan itu saya sangat senang sekali gitu ya, apalagi dibimbing dengan dosen yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Tika Anissa Lestari Kuswandi. Saya mengucapkan terima kasih gitu ya atas ilmu yang telah diberikan. Pokoknya setelah mengikuti perkuliahan kali ini banyak banget ya ilmu yang saya dapatkan gitu ya. Baik itu bagaimana langkah-langkah awal untuk berwirausaha, tips-tips berwirausaha, apa sih yang harus disiapkan dalam berwirausaha, analisis apa yang harus dipersiapkan. Pokoknya banyak banget ilmu yang bisa saya dapatkan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini gitu ya. Terus untuk pesannya, semoga saya berdoa, semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan supaya bisa terus membagi ilmunya untuk rekan-rekan wirausaha muda gitu ya. Nah, terus saya juga ada pesan untuk teman-teman, terutama teman-teman yang mengampu dosen mata kuliah mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Teruslah kembangkan usaha teman-teman semua. Jangan sampai setelah mata kuliah ini berakhir, rancangan dan usaha teman-teman juga berakhir gitu ya. Teruslah kembangkan, jangan sampai padam gitu ya. Semangat untuk jadi pengusaha muda. Dari saya jangan puas sebelum kaya kalau jadi pengusaha muda. Nah, untuk selanjutnya di sini ada beberapa dokumentasi. Ini dokumentasi saya kemarin, ini sesuai minat ya, pengen gitu bentuknya, katanya gitu, warnanya pengen hijau gitu. Nah, ini dokumentasi produk saya. Selanjutnya ini untuk apa sih, logonya Cake Si Manis gitu ya, lucu sekali kan. Kenapa saya suka warna kuning? Karena kuning itu melambangkan semangat gitu ya, melambangkan ceria, kegembiraan gitu ya. Saya harap juga cake yang saya buat itu bisa membuat orang-orang yang memakannya itu atau yang mengkonsumsinya itu menjadi lebih bahagia gitu. Selanjutnya ini ada testimoni dari teman-teman saya. Yuk, enak banget rasanya, katanya alhamdulillah ya, ditunggu PO-nya lagi kata aku teh. Terus selanjutnya ini LKT yang saya isi atau awal-awal saya merancang usaha saya.
Seperti itu. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.